Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita bisa bertemu kembali. Gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, dan semoga aktivitas kita lancar senantiasa karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 12 MM, 12 TKP dan 12 AK SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang. Kali ini kita masuki pertemuan keempat pada materi bab 7 tentang etos kerja, di mana pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir dalam pembahasan bab materi. Kita dari bab 1 sampai bab 7 sudah, dan nanti seperti biasa kita akhiri dengan latihan. Pada pertemuan yang akan datang kita sudah bermain dengan latihan-latihan untuk ujian. Ya, nanti kita akan masuk ke USP, ujian satuan pendidikan atau US. Tentu kita persiapkan dengan materi-materi latihan. Nanti dari akhir Februari atau awal Maret kita sudah mulai ke sana. Ya, karena memang tuntutan pada akhirnya dengan kondisi seperti ini bagaimana kita bisa memainkan materi-materi yang kita pelajari, pembahasan-pembahasan yang kita pelajari. Dan mengingatkan kepada kalian semua, jangan lengah, jangan menganggap ini benar-benar merdeka belajar. Tapi kita tetap dituntut untuk bisa belajar melalui media-media daring seperti ini, ya ikuti sajalah. Pada akhirnya kalian juga harus menempa diri nanti di masyarakat ketika kelak lulus. Kemudian hal-hal lain setelah ini kita sudah harus konsentrasi dengan berbagai ujian kita, baik itu ujian walaupun tidak bersifat luring, tetap bersifat daring, umpamanya kita harus laksanakan. Ada ujian-ujian yang memang disiasati harus luring. Nanti kita tunggu saja kebijakan dari pemerintah. Baik, kita lanjut ke materi. Nah, kesempatan kali ini kita masuk ke materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Ya, etos kerja dalam hari ini tentu dipengaruhi oleh berbagai hal. Ya. Oleh berbagai hal, apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja ini, antara lain agama. Bahwa tidak bisa tidak, agama sangat berpengaruh kepada pencapaian sebuah hasil kinerja kita. Ya, pencapaian hasil dari kinerja kita, perjalanan hidup kita juga pasti dipengaruhi oleh agama, karena ketika orang lahir ke muka bumi ini kan salah satunya berstatus sebagai makhluk Tuhan. Selain sebagai makhluk sosial, manusia juga sebagai insan politik, tetapi jangan lupa yang paling utama manusia adalah insan Tuhan. Nah, ini nilai yang dapat kita ambil bagaimana kita dapat menjalankan semua aktivitas pekerjaan dengan tetap etos kerja itu berbasis kepada agama. Ya, sehingga hasil yang kita capai itu tentu dalam Islam semata-mata kita untuk beribadah kepada Allah itu. Ya, bagaimana caranya? Tentu sesuai aturan-aturan yang sudah dimainkan. Yang kedua, faktor yang lain adalah budaya. Nah, budaya ini budaya yang memang ada di lingkungan kerja, di lingkungan kita, termasuk kearifan-kearifan lokal yang muncul. Ya, kearifan-kearifan yang lokal yang muncul. Bagaimana sebuah pekerjaan bisa baik, bisa diterima baik oleh masyarakat, lingkungan, dan hasilnya juga sesuai dengan tuntutan kerjaan kita juga. Budaya, termasuk budaya maju dalam hal etos kerja. Yang ketiga, sosial politik. Sosial politik pasti sebuah pekerjaan dipengaruhi tadi oleh hal tadi, sosial politik. Struktur politik yang ada di masyarakat itu mendorong kita untuk bekerja seperti apa. Apalagi dengan kondisi politik yang terus berubah, ya. Indonesia masih mending, politiknya masih cenderung stabil ketimbang negara-negara lain seperti Myanmar, baru saja ada gerakan, ya, kemudian Thailand dan sebagainya. Ini sangat berpengaruh terhadap hasil pekerjaan kita. Ya. Tinggi rendahnya, menurut Siagian, tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi juga oleh adanya ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dalam menikmati hasil dengan penuh. Itu kan, politik tetap berpengaruh. Karena biar bagaimanapun seperti di Indonesia, kebijakan-kebijakan politik ini akan menyentuh semua sektor kehidupan kita. Gitu. Tetap politik masih memainkan peranan. Faktor yang lain adalah kondisi lingkungan atau geografis.
Contoh kecil bahwa Teluk Naga, Kosambi adalah sisi dari ibu kota itu tidak mau harus kita akui. Karena memang kondisi geografisnya berbatasan langsung dengan Jakarta, menjadi penyangga ibu kota. Mau tidak mau, kemajuan pembangunan, globalisasi terus masuk ke daerah kita. Mau tidak mau. Mau tidak mau juga bahwa ini akan mengundang para pendatang untuk turut mencari penghidupan di daerah kita. Mau tidak mau itu terjadi. Sehingga kalau orang-orang dari daerah lain yang agak jauh datang ke Teluk Naga, Kosambi, disebutnya kan ke Jakarta aja. Padahal Teluk Naga dan Kosambi itu masuk Kabupaten Tangerang yang notabene adalah bagian dari Provinsi Banten, kan gitu. Nah, kondisi geografis di daerah kita itu udah, ya sebutlah sekarang perkotaan. Kalau dulu masih dianggap semi perkotaan, tapi mau tidak mau sekarang sudah harus diakui itu. Nah, etos kerja antara masyarakat pedesaan dengan perkotaan, semi perkotaan tentu akan berbeda. Nah, lingkungan alam dan kondisi geografis sangat berpengaruh. Ya, ketika orang ada di lingkungan pegunungan, pertanian, tentu cara kerja bertani dengan kehidupan yang memang ada sesuai dengan kearifan lokal yang bersangkutan. Tetapi di daerah kita berbeda lagi. Ya, kalau di daerah kita sedikit kita diam, bahaya kelibas. Karena kan kita terus aktif dengan berbagai aktivitas, karena memang itu bagian dari kehidupan masyarakat kita. Diam berarti terlibas. Makanya harus bergerak. Tidak bisa menjadi generasi yang mapan, generasi rebahan terus-terusan. Terus kita bergerak. Maju, tidak, itu berada di tangan kita. Pendidikan, ini faktor yang menurut saya juga sangat penting. Ya, malah urutannya setelah agama tentu pendidikan ini. Etos kerja ini tidak bisa dipisahkan dari kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia itu adalah pendidikan. Mau tidak mau, gitu. Dengan nanti mendapatkan kompetensi sesuai dengan keahlian yang bersangkutan. Ya, peningkatan sumber daya manusia akan membuat seorang mempunyai etos kerja keras. Ditempa dengan pendidikan, kemampuan dalam memacu dan mengelola kemampuan bakat termasuk kompetensinya. Ya, pendidikan, keahlian, keterampilan ini kan bagian dari upaya peningkatan produktivitas manusia, yang nanti ujung-ujungnya menjadi pelaku-pelaku ekonomi. Motivasi intrinsik individu, ini dari dalam diri kita. Kalau kata orang watak kali ya, tapi bisa kita bentuk. Bahwa individu itu memiliki etos kerja, ya. Etos kerja ini merupakan pandangan dan sikap yang terdasari oleh nilai yang diyakini oleh seseorang. Ada motivasi dalam diri dia untuk memacu pekerjaan-pekerjaan atau etos kerja yang lebih baik. Itu gambarannya, ya. Beberapa faktor yang mempengaruhi etos kerja. Nah, seperti saya sampaikan tadi, ini ada tugas akhirnya atau tugas dari akhir bab 7. Silakan Anda kerjakan. Ini perintahnya, jawab pertanyaan Ibu ini dengan jelas, tulis nama dan kelas pada kertas jawaban. Jawaban ditulis pada kertas lembar, tidak boleh di buku tulis. Kertas jawaban dikumpulkan oleh ketua kelas dan tidak boleh sendiri-sendiri, dikumpulkan pada hari Selasa besok. Ya, saya tunggu sampai jam 12 siang. Nah, ini pertanyaannya. Ya, silakan dikerjakan, dan tentu dari tugas yang kemarin dan sekarang akan saya gabungkan nilai-nilai hariannya. Nanti kita tambah dengan latihan-latihan untuk persiapan ujian sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya. Terus kerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik. Hadapi masa depan ini yang sebentar lagi akan kalian tempuh. Tentu jembatan ujian itu menjadi salah satunya. Harapan kami selaku guru, tentu kalian sudah harus siap berhadapan dengan masyarakat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.